Audio Jungle. Oke, perkenalkan nama saya Dimas Aditya atau Ranger Hitam. Saya di sini ketuanya dari tim Hocik Jember. Saya Salia di sini sebagai anggota tim Hocik Jember. Saya Ranu di sini sebagai anggota tim Hocik Jember. Jadi komunitas tim Hocik Jember itu dibentuk tanggal 27 Mei 2019. Terus diresmikan sama pusat tim Hocik Indonesia itu 11 Januari 2020. Kalau terbentuknya sendiri itu awalnya sih kita cuma nongkrong, tapi kebanyakan teman-teman yang kita tongkrongi itu semuanya pakai device Hocik. Jadinya kedepannya kok ada pemikiran gaya komunitas enak iki. Habis gitu kan kita browsing nih, ternyata kok ada Hocik Indonesia. Akhirnya kita izin, kita bikinlah Hocik Jember. Balik lagi ya, kalau namanya bertahan tuh memang susah. Cuman dari mana kita bisa bertahan itu karena kita udah bikin cerita panjang. Dan meskipun kita udah kayak yang namanya oleng itu, kita tetap harus bertahan lah. Meskipun sini udah rusak, sini udah rusak, tapi bagaimana caranya kita tetap bertahan. Yang penting itu ceritanya sih. Suka dukanya tim Hocik Jember itu sebenarnya cuma sedikit aja dan simpel. Sukanya itu kalau kita ngumpul bareng, bisa ngumpul bareng semuanya, ketemu semua member. Dukanya itu ngumpulin anggota itu susah. Kalau yang kita lakuin itu sebenarnya udah banyak sih proker yang kita jalanin. Bersih-bersih pantai juga pernah, ikut acara resminya pusat juga pernah, meet, bagi-bagi masker, banyak lagi lah. Hoak tentang vape atau yang dibicarakan orang keburukannya ya. Kita pernah dikasih tahu edukasi sama brewer salah satu terkenal di Indonesia bahwa kalau ada black campaign kita nggak usah memperpedulikan atau yes benwae lewat. Karena kalau kita nge-follow up suatu kayak hoaknya vape itu bakalan naik. Jadi aku udah ngasih tahu ke member-memberku kalau ada tentang back campaign atau tentang hoaknya vape itu harus ya wes lah beno lewat aja, gak usah direwes. Pendapatku sih pastinya bersyukur lah. Liquid ini sudah bercukai, akhirnya bisa resmi, dapatinnya gampang, juga disupport Indonesia akhirnya. Pandemik akhirnya kita semua member jarang ketemu, gak bisa ngelakuin meet bareng, pergerakan kita juga berkurang, kayak gitu sih. Soal pandemik, kita sebagai manusia ya akhirnya cuma bisa pasrah, tapi kita juga gak boleh ngelawan. Maksudnya kita tetap harus stay di rumah, jaga kebersihan, pakai masker, sering cuci tangan, kayak gitu sih. Imbasnya di komunitas itu kita jarang kumpul bareng, nggak bisa meet, dan akhirnya pergerakan kita tuh jadinya lambat lah, nggak bisa harus itu karena ada pandemik. Kenapa bisa bertahan di pandemik ini? Karena aku udah ditekankan sama pusat bagaimana caranya tetap bertahan. Ya apa caranya itu kita harus kayak meet online, pakai aplikasi, terus juga tapi kita ada meet, satu kali meet yang itu kita itu bagi-bagi masker. Jadi masih peduli lah untuk kemanusiaan. Saya memilih berkomunitas karena menambah teman yang pertama, terus ilmu tentang vape karena saya juga baru. Jadi saya juga belajar tentang vape dari teman-teman, terus juga mungkin cari jodoh salah satunya. Saya memilih berkomunitas itu yaitu tadi menambah teman, terus belajar tentang ilmu vape. Soalnya saya itu ya dibilang masih noob lah soal vape gitu. Ya itu. Kenapa saya berkomunitas itu sebenarnya banyak perihalnya. Salah satunya kita belajar bertanggung jawab, kita ngasih solusi ke mereka, belajar tentang keluarga baru, apa itu ego,
Dimana itu kalau kita berkomunitas tuh nggak bisa lah satu ini karena kita tuh satu. Jadi dimana kita harus belajar bareng lah kayak gitu. Pesanku untuk komunitas lain itu cuma satu. Kalau berkomunitas tuh nggak usah pakai ego. Pesanku untuk vapers di luar sana itu tetap menjaga nama baik vape, jangan menyebarkan hoak. Harapanku di industri vape itu cuma satu. Ketika dia mengeluarkan batch baru, semoga kedepannya atau batch-batch selanjutnya itu tetap sama dengan batch yang pertama-pertama. Intinya konsisten. Siji, loro telu. Lapo kon ngerokok lek iso nge-vape. Hocik Jember. Yo. Terima kasih sudah menonton video ini dan jangan lupa subscribe. Ojo lali yo.